tahun 2024 ini kelas menengah turun drastis dan semakin miskin dari tahun 2019 hingga 2024. Jutaan orang Indonesia jatuh miskin hanya dalam 5 tahun terakhir. Pemirsa, kondisi kelas menengah hingga bawah di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal itu bisa terjadi karena harga bahan pokok yang naik sementara pendapatan masyarakat segitu-segitu saja. Perekonomian merupakan salah satu faktor krusial di kehidupan negara. Faktanya, perekonomian tidak hanya dipengaruhi secara nasional, namun menyebar secara internasional. Perekonomian kita terhubung satu sama lain. Tidak dapat disangkal bahwa perekonomian merupakan salah satu bentuk bela negara dan kecintaan kita terhadap tanah air. Perekonomian yang baik juga termasuk dalam Pancasila sila kelima. Bagaimana tidak, eksistensi suatu negara sangatlah berpegang teguh pada perekonomiannya. Kehidupan bangsa sangat erat kaitannya dengan perputaran ekonomi negara. Menurut Badan Pusat Statistik, perekonomian di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup baik setelah mengalami penurunan drastis di masa COVID-19. Namun, pada kenyataannya, persebaran perekonomian yang dialami oleh warga Indonesia masih belum merata. Kenaikan yang ada belum tentu dialami oleh semua lapisan masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yakni sila kelima. Kali ini kami mengunjungi pasar dan supermarket. Lokasi ini merupakan lokasi yang sering untuk membeli bahan barang pokok. Bagaimana pendapat staf atau penjual tentang perekonomian di Indonesia saat ini? Iya nak muda dah bu. Saya berapa biasanya? Biasanya minimal ya 30 sekilo. 30 itu sak kilonya kapan tuh? Bawang merah piro, Bu? 39. Lagi naik, soalnya dari harga ayam, telur pun itu naik. Iya, naik semua. Dari pabrik emang ini, pakannya ayamnya sendiri memang mengikuti harga pasar. Jadi beras apa lagi yang kaget? Di sini harganya biasanya 74, sekarang 94. Berapa kilo, Mas? 5 kemasannya. Kalau di sini sih masih sama-sama aja, cuman beberapa customer juga agak mengurangi porsi ini penjualannya. Jadi biasanya pesen per hari 25 sampai 30 ekor, jadi 20 ekor sampai 50. Berdasarkan wawancara kami bersama beberapa masyarakat, utamanya para penjual bahan baku makanan pokok, memang terjadi kenaikan harga yang cukup terasa, bahkan dalam beberapa bulan terakhir ini. Contohnya kenaikan harga pada beras bisa mencapai 20.000 per kilo, dan kenaikan daging ayam bisa menyebabkan kurangnya pemesanan daging ayam daripada harga sebelumnya. Kenaikan harga pastinya memengaruhi masyarakat. Apalagi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, yakni sebesar 23,85 juta orang tercatat pada Maret tahun 2025. Walaupun angka kemiskinan turun 0,10% pada bulan September 2024, angka ini masih cukup tinggi dengan rata-rata garis kemiskinan yang lebih tinggi di pedesaan dibandingkan perkotaan. United Nations melalui Sustainable Development Goals menetapkan poin Zero Poverty sebagai salah satu tujuan utamanya. Namun, jika harga semakin melonjak dan daya beli di masyarakat semakin menurun, hal ini tentu saja akan menyebabkan tantangan dalam upaya pengentasan dari kemiskinan. Tidak boleh sampai ada masyarakat yang tertinggal, apalagi sampai kesulitan untuk mengakses kebutuhan utama, salah satunya adalah makanan bergizi. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat literasi keuangan, mendorong kreativitas kewirausahaan sejak usia sekolah, serta mendukung program pemerintah seperti pasar murah, stabilisasi harga, dan penguatan koperasi pangan. Langkah-langkah ini mungkin sederhana, tetapi jika dilakukan secara konsisten, masyarakat akan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.